Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang observasi. Ini adalah salah satu teknik non-testing yang dapat guru BK lakukan di sekolah sebagai teknik pengumpulan data siswa atau individu. Kita mulai dari pengertian observasi, yaitu salah satu teknik merekam data, tingkah laku individu melalui proses pengamatan orang lain, baik langsung dan atau tidak langsung dalam suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran yang observable behavior atau tingkah laku yang teramati. Manfaat observasi sendiri yaitu memahami diri konseli atau memahami individu dan berguna bagi penyusunan program BK. Pemahaman individu di sini kita dapat memperoleh data perilaku secara spontan dan natural. Kemudian diketahui juga intensitas perilaku secara detail dan diketahui penyebab munculnya perilaku tersebut. Untuk jenisnya, observasi ini mempunyai beberapa jenis, dilihat dari peranan observernya, kemudian dari sistematikanya, dan terakhir yaitu dari situasi saat observasi tersebut. Ketika kita akan melakukan observasi, hendaknya kita juga mempunyai instrumen observasi tersebut. Jadi untuk mempermudahkan kegiatan observasi kita. Jenis instrumen observasi ini ada 5 macamnya. Yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Yang kedua skala penilaian atau rating scale. Yang ketiga catatan anekdot atau anecdotal record. Yang keempat adalah tally atau turus. Dan yang kelima adalah mechanical device atau alat-alat mekanik. Kita langsung ke instrumen pertama, yaitu daftar cek atau checklist. Adalah alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pertanyaan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi atau tingkah laku dan suatu kegiatan tertentu, baik itu individu ataupun kelompok. Kebiasaan belajar, keterampilan bekerja, aktivitas diskusi, ataupun keterampilan komunikasi siswa ataupun individu yang akan kita observasi. Kemudian manfaatnya yaitu bisa mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis, bisa juga mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu yang singkat, mencatat kemunculan tingkah laku di dalam ataupun di luar sekolah, dan juga bisa mencatat kemunculan tingkah laku individu ataupun kelompok sekaligus. Untuk prosedurnya, ini adalah prosedur umum ketika kita akan melakukan observasi, baik kita menggunakan instrumen daftar cek ataupun instrumen-instrumen lainnya. Kurang lebih prosedurnya sama seperti ini. Jadi ada tahap persiapan, pelaksanaan, kemudian yang terakhir yaitu analisis. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa apa yang akan kita observasi ini adalah harus tingkah laku yang dapat diamati atau bisa disebut dengan observable behavior. Jadi sesuatu yang nampak terlihat atau bisa dilihat dengan mata kepala kita. Seperti kegiatan-kegiatan siswa yang secara visual bisa kita lihat. Contoh sederhananya yaitu siswa menulis, siswa membaca, itu adalah contoh observable behavior. Tapi ketika siswa melamun, siswa membayangkan sesuatu, siswa bermimpi, itu yang tidak bisa kita amati, itu bukan observable behavior. Kita langsung ke tahap pelaksanaan. Anggap kita sudah melaksanakan tahap persiapan. Sekarang kita berada di tahap ingin melakukan observasi.
Yang pertama yaitu observer menyiapkan pedoman daftar cek. Observer adalah orang yang akan melakukan observasi. Kemudian observer menempati posisi dekat dengan observee. Observee ini adalah individu atau siswa yang akan kita amati. Kemudian mencatat perilaku observee yang tampak oleh kita. Dan yang terakhir, usahakan agar observee tidak mengetahui apa yang kita lakukan, atau usahakan observee tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi. Ini adalah contoh pedoman daftar cek secara individual. Jadi ini bisa kita gunakan ketika kita mengobservasi hanya satu individu atau hanya satu orang saja. Jangan lupa ada ditulis identitas siswa, kemudian aspek yang diobservasi ini juga harus jelas. Apa tujuan dan aspek yang akan kita amati. Jangan lupa harus yang observable behavior, harus perilaku yang tampak. Ini adalah pedoman daftar cek secara kelompok. Jadi ketika kita mau observasi secara berkelompok atau per kelas, kita bisa menggunakan pedoman daftar cek yang kelompok ini. Jadi ketika item yang muncul atau perilaku yang muncul itu nampak, kita tinggal mencentang sesuai dengan nama-nama siswa yang berperilaku sesuai dengan item yang sudah kita tentukan tadi. Ini contohnya, misalnya item 1 selalu mengerjakan. Kita checklist atau kita centang siapa saja yang selalu mengerjakan PR. Apakah Budi, apakah Ani, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke instrumen yang kedua, yaitu skala penilaian atau rating scale. Adalah alat perekam observasi atau salah satu jenis instrumen observasi yang memuat daftar gejala tingkah laku observable behavior yang dicatat atau dicek secara berskala. Jadi perbedaannya, kalau yang daftar cek tadi kita mencentang perilaku apa yang muncul dengan checklist. Namun untuk yang skala penilaian ini kita memberikan skala kemunculan perilaku yang kita amati. Ada jenis skala penilaian, yaitu skala kuantitatif, skala kualitatif, dan skala grafis. Jadi ini adalah jenis-jenis skala penilaian. Berikut adalah contoh pedoman skala penilaian yang kualitatif. Jadi bentuknya adalah skala deskriptif berbentuk kata-kata, penilaiannya berbentuk kata, yaitu ada selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Jadi kita harus menceklis atau mencentang juga perilaku yang tampak atau perilaku yang bisa dilihat saat kita observasi sesuai dengan skala yang telah kita buat. Dan seterusnya, yang ini adalah pedoman skala penilaian yang kuantitatif. Jadi skalanya berupa angka mulai dari nilai 1, 2, 3, 4. Jadi nilai 1 itu berkisar antara 1, 2, dan 3. Kemudian nilai 2 berkisar antara 4, 5, 6 sampai seterusnya. Kita bisa centang sesuai dengan perilaku yang tampak saat kita observasi. Selanjutnya ini juga contoh pedoman skala penilaian yang grafis. Ada grafis-grafis yang harus kita centang sampai mana sesuai dengan perilaku yang tampak saat kita observasi. Jenis instrumen observasi yang ketiga yaitu tally. Tally atau turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembaca angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Turus dalam matematika, khususnya statistika, adalah penghitungan jumlah data dengan menggunakan garis miring atau garis lurus. Ini adalah contoh sederhana dari tally. Jadi untuk mempermudah pembaca angka yang banyak supaya lebih mudah perhitungannya atau jumlahnya bisa kita tentukan.
Ini biasanya digunakan ketika pemilihan-pemilihan pemimpin atau pemilihan-pemilihan ketua kelas, itu bisa kita gunakan seperti ini. Jenis instrumen observasi yang keempat yaitu alat mekanik atau mechanical device, yaitu alat yang dipergunakan untuk memotret kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu dari responden atau observi yang akan kita amati. Biaya untuk ini memang sangat mahal, tetapi pada kesempatan-kesempatan tertentu kita sangat memerlukan mechanical device ini. Ini adalah beberapa jenis dari mechanical device yang dapat kita gunakan selama observasi, yaitu tape recorder, kamera, atau bisa juga film dan video. Perlu diketahui juga, observasi tidak harus menggunakan semua alat yang kita sebutkan tadi atau semua pedoman tadi. Namun tergantung pada kebutuhan, tergantung juga pada waktu dan tujuan kita melakukan observasi. Bisa saja kita hanya menggunakan satu pedoman, yaitu pedoman checklist misalnya, tidak menggunakan pedoman yang lain, itu juga diperbolehkan. Atau kita menggunakan dua pedoman atau dua jenis instrumen, itu juga diperbolehkan. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, waktu, dan tujuan saat kita melakukan observasi. Selanjutnya, jenis instrumen observasi yang terakhir yaitu catatan anekdot atau anecdotal record, yaitu catatan kejadian khusus yang berisi uraian-uraian tertulis mengenai perilaku yang ditunjukkan oleh anak atau individu di suatu situasi tertentu. Catatan anekdot ini ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini adalah contoh catatan anekdot, jadi bisa berbentuk form seperti ini atau berbentuk kartu-kartu kecil atau kertas-kertas seperti ini, kertas-kertas yang dibuat kertas kecil sebagai mencatat kejadian-kejadian yang kita lihat saat kita observasi. Jadi misalnya kejadian yang kita lihat yaitu Hanum memukul dan mengambil barang temannya. Ini adalah tulisan atau catatan yang dapat kita tuliskan saat melakukan observasi sesuai dengan perilaku yang tampak. Kemudian ini adalah contoh form catatan anekdot untuk beberapa peristiwa. Ini juga adalah contoh catatan anekdot yang berkala. Jadi banyak sekali bentuk dari catatan anekdot ini. Ini yang terakhir yaitu catatan anekdot, rangkuman dari catatan anekdot per individu. Jadi dirangkum menjadi beberapa catatan setiap individu, mulai dari Zulfikar, Samsul, Laska, Tony, dan yang lain-lain bisa kita rangkum menjadi seperti ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi observasi. Jika ada pertanyaan boleh diajukan melalui WA ataupun kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas atau kita akan mengetahui bagaimana cara menganalisis hasil observasi tadi di mata kuliah praktikum non-testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.